Sahabat DKB, bersyukur kepada Tuhan dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu, yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Tarosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 5 Maret 2025 ditulis oleh rekan saya Pendeta Meta Sartika dari GKID 5 dengan judul Makna Puasa. Didasarkan pada kitab Nabi Yesaya pasal 58 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Dan kita nanti akan pusatkan perhatian kita pada ayat yang ke-6 dan 7 dari Yesaya 58 ini sebagai pusat atau fokus dari permenungan kita. Mari kita berdoa sebelum membaca kitab suci dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kembali kesempatan bagi setiap kami untuk belajar dari firman Allah. Supaya oleh firman Allah kami dapat menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap kami boleh mendengarkan dengan baik, boleh mengerti dengan benar, boleh melakukan dengan sungguh-sungguh firman Allah. Berkati seluruh kru YKB yang bekerja, melayani untuk memproses renungan supaya dapat melakukan dengan sebaik-baiknya sehingga firman sampai dengan sebaik-baiknya kepada setiap umat Tuhan dan juga hamba-Mu yang akan membawakannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai ayat 7. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Sahabat, ada sebuah fenomena yang disebut love scamming atau penipuan romansa. Penipu menargetkan korban dengan alibi mencari pasangan di media sosial. Ia akan memanipulasi korban sampai percaya pada perasaan yang diutarakannya, lalu mengambil keuntungan secara materi. Begitulah manusia. Manusia pintar memoles bagian luar dirinya, sehingga sifat sebenarnya bisa ditutupi dengan rapi. Bahkan saking pintarnya dalam memoles diri itu, manusia kerap merasa dapat menipu Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Bangsa Israel memoles ibadah mereka sehingga tampak saleh agar Tuhan mau memberkati mereka. Akan tetapi Tuhan jelas tidak bisa ditipu. Tuhan dapat menyelidiki bahwa puasa yang dilakukan oleh orang Israel masih diiringi perilaku yang menindas para buruh, berkelahi, berdebat, dan melakukan kekerasan. Tuhan tidak berkenan dengan puasa yang demikian. Oleh sebab itu, Tuhan menyatakan bahwa puasa yang dikehendakinya adalah puasa yang diiringi dengan tindakan yang menyatakan keadilan, ramah tamah, berbagi terhadap sesama, dan berbuat kebaikan. Sahabat, puasa bukanlah sarana agar kita diberkati oleh Tuhan, melainkan sebagai sarana yang Tuhan berikan agar kita mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi mereka. Puasa yang benar bukan hanya soal pribadi kita dengan Tuhan, tetapi juga soal pribadi kita dengan sesama. Puasa adalah cara kita berempati terhadap mereka yang menderita dan tertindas. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau kembali ingatkan kami oleh firman-Mu pada hari ini agar kami melakukan praktik-praktik keagamaan, ritus keagamaan, bukan untuk memoles diri, bukan untuk tampak saleh, bukan untuk meraih Tuhan, tapi sebagai ekspresi relasi yang baik dengan Tuhan dan dalam rangka memunculkan rasa empati kami, menghadirkan cinta kasih, menghadirkan keadilan bagi sesama kami.
Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang ada dalam pergumulan. Mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, Tuhan jamah dengan kekuatan Tuhan, supaya oleh jamahan Tuhan, lewat keahlian dokter, keterampilan para perawat, cinta kasih keluarga, terapi-terapi dan obat-obat yang mereka makan dan minum, kesembuhan itu boleh mereka alami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.